udah ketertap belum sih Bang, kira-kira targetnya nih dari selama ini? Tidak mudah, karena ini masih dalam rangkaian menerima aspirasi. Pertama, dia menyampaikan tadi banyak hal yang perlu dibahas. Tidak mudah dalam proses RUU perampasan aset. Dan ada ide apakah perampasan aset ini bisa dijadikan judul atau enggak ada nama lain. Banyak pihak-pihak yang ingin juga memberikan masukan, bukan hanya namanya perampasan aset atau diberikan saran peralihan aset. Nah, kalau Pak Hinca tadi menyampaikan ada satu lembaga, Badan Eksekusi Negara, yang memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perupasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, supaya tidak tumpang tindih. Nah, di sini menjelaskan bahwa kan banyak masyarakat menganggap kita ini memperhambat proses RUU perampasan aset. Nah, tadi narasumber menyampaikan tidak mudah untuk menyikapi RUU perampasan aset dikarenakan dinamika yang diwakili oleh semua pihak yang menjadikan ini jangan sampai salah untuk mengeluarkan RUU perampasan aset. Maka itu kan di masa reses ini kita tetap rapat untuk mengundang mereka agar menerima masukan atau hal-hal yang terkait untuk kebaikan untuk sama-sama semua pihak yang barang. Lebih baik menambah lembaga baru atau memaksimalkan badan yang sudah ada kayak BPA? Mestinya. Tapi kan masyarakat menganggap lebih baik yang baru daripada yang ada. Nah, maka itu tadi saya sarankan kalau memang ada yang baru, maka lembaga lama itu ditiadakan. Jadikan satu tempat, satu lokasi yang memang khusus melakukan seperti penyelamatan aset atau peralihan aset yang sekarang lagi dibahas, yang masyarakat pengen, perampasan aset mana nih, kok nggak selesai, kok lama sekali gitu. Tidak mudah untuk melakukan itu, karena kan nanti tetap under di bawah kejaksaan atau sudah? Enggak, ini kan masih pembahasan, makanya narasumber terus diundang supaya kita mendapatkan masukan agar pada saat RUU itu jadi difinalisasi tidak lagi menjadi hal yang harus dikejar oleh para pihak yang memang kurang puas. Nah, kita nggak mau harapan nanti RUU udah dikeluarin, udah selesai, tapi masih ada yang nggak suka. Bang, tadi kan ahli hukumnya ada yang dari dari pajak. Ahli hukumnya tadi menyarankan apa Bang dari pajak? Belum, dia masih dalam tahapan seputaran apa yang akan diambil model dari perampasan aset, apakah namanya perampasan aset atau peralihan aset. Oh, lebih ke situ. Kalau baru itu masih di bawah kejaksaan kan konflik kepentingan juga masih dipertanyakan. Apa enggak sebaiknya dia berdiri sendiri sehingga dia menjadi audit dari luar? Lebih baiknya berdiri sendiri. Badan secara sendiri, independen agar fokus dalam tindak pidana untuk pengamanan atau peralihan aset tadi. Kenapa? Kalau satu kan enak, kalau ini kan tidak tumpang tindih, ntar kejaksaan ngurus, si KPK ngurus gitu. Nah, ini yang masih perlu dikaji terus-menerus agar tidak jadi tumpang tindih. Tapi kan ini kan masukan pakar sudah banyak diterima, terus pas reses juga masih jalan terus. Tapi udah ketertap belum sih Bang, kira-kira targetnya nih dari selama ini? Tidak mudah, karena ini masih dalam rangkaian menerima aspirasi dari mereka agar tidak salah. Tetap nanti akan didaur ulang lagi agar memunculkan nama yang pas agar tidak bolak-balik nanti. Sayang kan? Oke Bang, dari untuk mengantisipasi tidak tumpang tindih itu, apakah dari APH yang sudah ada akan dilebur kemudian mereka tetap memiliki wewenang atau gimana? Nah itu tadi, kita masih mengkaji. Kita pengennya jadi satu lembaga saja untuk lebih memudahkan pengawasan. Jadi kan ini kalau ngomongin perampasan aset,
nanti si kejaksaan lagi ngurusin ini, yang si KPK ngurusin ini, ntar masing-masing dia. Nah, kita pengennya sih sebenarnya jadi satu lembaga yang fokus untuk pengamanan untuk peralihan aset. Masih akan ada dengar pendapat lagi dari Masih. Putra yang terdekat akan kepada siapa lagi? Nanti lagi dipikirin tanggal berapa, karena ini kan menjelang kita mau paripurna pidato Bapak Presiden tanggal 14. Jadi secepat mungkin ya. Secepat mungkin kita undang lagi nanti. Ya. Pak, sosok belakangan ramai soal ada dulu yang cipta kondisi karena menjelang 17 Agustus, misalnya demo yang tidak lead, kemudian belakangan pagar, kemudian muncul spekulasi Tanggapannya, Bang Bobi? bahwa ada cipta kondisi menjelang 17 Agustus. Nah, kalau ngomong cipta kondisi kan ada pihak-pihak yang mungkin ya, kita kan nggak tahu, namanya media sosial kan ringan tangan ya. Tapi kita berharap para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar dan jangan menakutkan begitu kan, karena masyarakat perlu kenyamanan dan kita harap negara ini negara yang kuat dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat. Ada hal-hal yang mau disampaikan ke publik atau mungkin juga ke penegak Untuk hukum? himbauan, Karena kan ini khawatirnya sedikit. Himbauannya, Bang. Ya, kita sayang sama negara ini, maka kita harus jaga sama-sama, tidak berpedoman pada satu pihak atau kelompok, tapi kita harus bersama-sama menguatkan negara ini lebih kuat dan sayangilah negara kita, karena kalau kita nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.